menjadikan transaksi melalui media tersebut berisiko. Nah, itu karena saya melihat bahwa ini kan COVID-19 kan bisa ditularkan melalui benda-benda yang terkontaminasi. Nah, benda-benda yang terkontaminasi itu salah satunya itu adalah uang kertas maupun uang logam yang biasa digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian saya setelah melihat itu saya berpikir bahwa uang-uang ini tuh bisa menjadi sumber penyebaran virus yang sangat marak gitu, karena kan baik sekali kita menggunakan uang kertas untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Jadi pemerintah juga sudah dengan itu, maka saya memikirkan solusi yang pemerintah juga sudah canangkan, yaitu di mana pemerintah juga sekarang sudah menjalankan gerakan cashless society, di mana kita diharapkan sudah tidak menggunakan uang kertas lagi, tapi sudah menggunakan uang-uang digital. Nah, selain untuk manfaatnya itu kemudahan, kesimpulan dari penggunaan itu sendiri, dalam masa era new normal ini, penggunaan dompet digital itu dapat mengurangi penyebaran COVID-19 melalui media uang kartal. Nah, itu tujuannya dan masalahnya. Nah, kemudian kita apa implementasinya? Itu kita melakukan, saya ingin rencana melakukan sosialisasi dengan penyebaran manfaat-manfaat dari digital payment tersebut dalam bentuk flyer, saya sebarkan jurnal dan video-video yang sifatnya mengajak masyarakat untuk menggunakan dompet digital dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran sehari-hari. Nah, kemudian kembali lagi ke tujuannya itu untuk mengurangi jumlah penyebaran virus melalui media uang kartal. Begitu. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk maksud dan tujuan diperbaiki untuk membantu mengurangi penyebaran virus melalui media uang kartal, membantu mengurangi ya. Kemudian ini rencana kegiatannya melakukan sosialisasi, bentuknya ini flyer, jurnal, video. Bisa diperkecil saja misalnya supaya lebih jelas nanti yang mau dibuat. Oh ya, baik, Bu. Iya, kira-kira yang lebih mudah yang mana? Karena jangan sampai dibuat semua, tahu-tahu sampai akhir time deadline KKN jangan sampai ada yang tidak dilaksanakan. Oke. Iya, jadi misalnya nanti dipilih apakah flyer, ini jurnal ini bagaimana maksudnya? Mungkin saya ingin membagi-bagikan itu link-link jurnal, kayak bagi-bagikan di grup WhatsApp grup begitu tentang ini manfaat-manfaatnya. Bisa minta teman-teman untuk membaca bagaimana manfaatnya begitu. Itu maksud saya dari jurnal. Ya, oke. Kalau saran dari saya nanti Jervis pilih saja yang mana yang akan dibuat, misalkan flyer atau jurnal atau langsung ke video. Supaya lebih mudah, karena tadi kan ada kegiatan yang satu juga kan ya. Oh iya. Jadi karena dua kegiatan, jadi supaya bisa terarah dan bisa dapat diselesaikan, karena jangan sampai di tanggal batas pengerjaan laporan sampai kapan program? Tanggal 7 ya. Minggu pertama Agustus ya? Iya. 8 Agustus, Ibu. Sampai 8 Agustus. Seminar hasil? Belum ada timeline, belum ada tanggal ya dari KKN? Belum kayaknya sih, atau saya nggak lihat jadwal. Tidak apa-apa, nanti kita update. Jadi Jervis tolong dipilih saja supaya memudahkan juga. Baik, Bu. Ya, oke. Silakan selanjutnya. Oke, next. Oleh Muhammad Surhamzah. Silakan. Muhammad Surhamzah. Baik, saya Muhammad Surhamzah. Untuk program kerja yang individu yang saya rencanakan itu pemanfaatan WebGIS sebagai sarana informasi pemantauan COVID-19 di Kota Makassar. Baik, lanjut. Rizky, lanjut. Untuk
kan untuk permasalahan yang dihadapi, saya lihat sebenarnya untuk WebGIS di Kota Makassar ada, tapi selain karena masyarakatnya yang tidak update terakhir, saya lihat update itu tanggal 2 Juni. Terus untuk rencana kegiatan, di rencana kegiatan itu saya ingin membuat WebGIS ini yang lebih interaktif lah, serta update, dan nantinya masyarakat itu lebih tertarik karena selain mudah diakses dan informasi yang disajikannya itu bisa relevan lah dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun untuk maksud dan tujuan saya membuat WebGIS pemantauan ini, ya sebenarnya untuk agar lebih kesadaran masyarakat lah lebih meningkat serta lebih waspada untuk tindak lanjut dari WebGIS ini. Rencana mungkin setelah melihat dari proker dari Ariski, saya kolaborasikan dengan di website yang dimiliki oleh Ariski, Bu. Gitu. Iya, tadi saya baru mau bilang sepertinya mirip dengan Ariski ya. Jadi nanti bisa dikolaborasi saja programnya. Yang penting kelihatan, iya kelihatan yang mana programnya Surhamza. Ini juga datanya sama tadi dari Itu mungkin. Kalau datanya ya sama, Bu. Cuma mungkin kalau Ariski berbasis website, saya berbasis WebGIS pemanfaatan data spasial. Oke, Surhamza, silakan yang lainnya. Oke, silakan next. Oleh Marieti. Oke, silakan. Marieti. Halo. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan rencana program kerja saya yang pertama, yaitu pembagian dan penempelan poster yang berhubungan tentang COVID-19 di lingkungan setempat. Next. Permasalahan yang dihadapi, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang COVID-19 yang menyebabkan bertambahnya kasus positif baru di Makassar. Terlebih di lingkunganku itu masih banyak yang acuh terhadap COVID-19. Rencana kegiatannya membagikan dan menempelkan poster tentang informasi COVID-19 di tempat umum serta di beberapa kompleks perumahan. Lalu maksud dan tujuannya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih bisa menjaga diri di masa pandemi. Siapa tadi nih, Teti ya? Iya. Ya. Oke, Teti, berarti programnya membuat poster informasi COVID. Iya, poster. Ya. Mau ditempel di mana? Di sekitaran lingkunganku, Bu, sama di mana tuh? RW 7. Di rumah Teti di mana? Di BTN Antara, Bu. Di BTN Antara. Ya. Kira-kira berapa jumlah poster yang akan disediakan? Mungkin ada 30-an, Bu. 30. Ukurannya? Ukurannya 4. Ukuran 4. Berarti hanya maksud saya akan ditempel di tempat umum. Iya, tempat umum, Bu, sama Misal di mana? Masjid, kayak begitu ya? misalnya di masjid, di beberapa warung makan. Oh iya. Biasa, Bu. Tapi berarti harus ingat minta izin dulu sama Iya. pemiliknya. Iya, Bu. Iya, jangan sampai dianggap bikin kotor-kotor. Ya, programnya bagus, bisa membantu memberikan informasi ke masyarakat. Ya, tapi itu harus dikoordinasikan dulu dengan lingkungan sekitar jika akan memberikan.
Jangan sampai baru ditempel langsung dilepas sama orang-orang sana karena dianggap misal tidak sesuai tempatnya atau bagaimana. Ya, Bu. Oke, Teti, silahkan lanjut. Oke, next. Program kerja yang kedua, Bu. Oh, 2 ya, oke. Ya, program kerja kedua saya yaitu membagikan masker dan pelindung diri bagi masyarakat yang tidak memakainya ketika sedang beraktivitas di luar rumah. Next. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker ketika berada di tempat ibadah, jalanan, dan di warung makan. Terlebih di masjid dan di warung makan itu masih banyak orang yang tidak memakai masker. Lalu rencana kegiatannya membagikan masker dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak memakai masker dan pelindung diri ketika aktivitas. Tujuannya yaitu meningkatkan masyarakat tentang mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa virus bisa diminimalisir dengan menggunakan masker. Oke, berarti kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan yang satu tadi. Iya, posternya bagi masker, sekalian dengan membagikan proposi atau bagaimana? Bersamaan. Oh iya, berapa banyak masker yang mau dibagi? Mungkin sama dengan jumlah poster, Bu. Kurang lebih. Oke. Berarti pelaksanaannya sehari? Tidak, Bu. Setiap minggu ketiga dan minggu selanjutnya. Oke. Berarti untuk posternya diambil dari mana? Di website kesehatan, Bu, sama aja Bu, PNPB. Oh ya, nanti kalau misal sementara buat posternya sebelum dirilis, sebelum di launching, mungkin bisa dilihatkan ke saya dulu. Oh iya, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Oke, Teti, silakan yang lainnya, lanjut. Oke, next. Oleh Ririn Aswandi. Silakan. Yap, Ririn Aswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan juga selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ririn Aswandi dari Fakultas Hukum. Jadi, adapun secara garis besar terkait dengan program kerja saya nantinya yang akan saya jalankan yaitu tentang membuat pamflet ataupun poster terkait dengan pemakaman pasien COVID-19 yang sesuai dengan anjuran WHO dan telah dipertegas kembali oleh Kementerian Agama dan juga Fatwa MUI. Selain itu juga nanti rangkaiannya adalah membuat poster tentang upaya-upaya pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan secara sederhana. Jadi next. Jadi melihat permasalahan yang dihadapi, yaitu telah terjadi kasus yang dimana pasien COVID-19 yang ternyata terkonfirmasi positif itu diambil paksa oleh keluarga dan dimakamkan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, ini merupakan salah satu masalah karena jika pasien COVID-19 ini dimakamkan tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka nantinya akan memunculkan klaster penyebaran baru COVID-19 di Kota Makassar terkhususnya. Nah, adapun rencana kegiatan saya nantinya yaitu saya ingin mencari rujukan ataupun referensi yang valid yang dapat saya pertanggungjawabkan untuk mengisi ataupun membuat poster dan pamflet saya nantinya. Dan juga selain itu, saya juga ingin membuat banner yang ingin saya simpan di Rumah Sakit Unhas ataupun Wahidin terkait dengan pemakaman pasien COVID-19 yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO.
Nah, untuk maksud dan tujuan dari program kerja saya yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya pemakaman COVID-19 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mengingatkan ataupun mengingatkan ke masyarakat bahwa seperti ini upaya-upaya sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di adaptasi kebiasaan baru. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada saran Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Oke, terima kasih Ririn Aswandi. Jadi programnya ini membuat poster, Iya Bu, atau pamflet. pamflet. Sorry, ini maksudnya dengan kegiatan membuat booster edukasi. Oh iya Bu, salah kayaknya Bu. Jadi membuat pertama mencari rujukan yang valid yang dipakai apa WHO dan agama. Iya Bu, nanti aturan tentang pemakaman nanti yang di Kementerian. Oke, jadi membuat edukasi. Yang mau dipasang di rumah sakit. Iya Bu, masalah juga nantinya saya ingin membagikan di sosial media. Berarti posternya hanya untuk rumah sakit, bukan untuk dibagi ke tempat umum atau bagaimana? Rencananya itu Bu, posternya saya ingin bagikan di media sosial seperti Facebook, Ya, Instagram, dan juga WA. Selain itu untuk di rumah sakit saja Bu, banner. ya. Mungkin nanti koordinasi dengan pihak rumah sakit, apakah mereka mau atau mereka sudah punya sendiri, nanti dicari infonya lagi ya. Iya Bu. Kalau misalnya tidak rumah sakit, apa lewat media sosial saja. Iya. Ya, oke. Terima kasih, Rin. Selanjutnya. Oke, next. Terima kasih. Oleh Nur Ramadan. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Di sini proker yang akan saya jalankan yaitu postingan edukasi daring tentang di rumah aja. Next. Ya, permasalahan yang dihadapi yaitu masyarakat, terutama generasi milenial yang lebih memilih berkegiatan di luar rumah. Apalagi dalam sekarang itu mulai ada pelaran dengan diadakannya new normal daripada tinggal di dalam rumah. Dan sedangkan bagi orang yang tinggal di dalam rumah itu kebiasaan di rumah itu kayak cuma tidur, nonton, dan rencana kegiatan yang akan saya buat itu membuat dan menyebarkan postingan edukatif yang berkaitan dengan aja. Seperti misalnya bagaimana cara kita produktif walau di rumah, bagaimana cara tetap di rumah, bagaimana kita bisa walau di rumah aja dengan berolahraga di rumah dan membangun soft skill yang bisa diterapkan walau hanya di rumah, seperti kayak memasak, membuat kue dan melukis contohnya Bu. Untuk maksud dan tujuannya itu mengedukasi masyarakat tentang kegiatan produktif dan bisa menambah soft skill selama tinggal di rumah, sehingga mereka bosan untuk tinggal di rumah saja. Jadi ini sebagai langkah preventif untuk menghindari orang lebih banyak untuk keluar berkegiatan daripada tinggal di rumah selama masa pandemi, Bu. Oke, Nur Rahmadani. Jadi programnya itu membuat dan menyebarkan postingan edukatif. Ini postingan edukatif apakah hanya bentuk kalimat-kalimat? Bentuk gambar, mempermudah pemahaman. bentuk gambar dan kalimat, Bu, kayak postingan di Instagram. Gambarnya dengan kata caranya kalau
kalau kayak eh, resep masakan itu dengan tutorialnya, Bu. Oke, I see. Oke, Nur Ramadhani. Ya, makasih, Bu. Lanjut. Ya. Oke, silakan next oleh Vanessa Angelin. Silvania Linting. Yes, selamat malam Bu dan selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja yang akan saya laksanakan. Program kerja yang pertama itu adalah pembagian masker dan hand sanitizer dan flyer mengenai stop penyebaran COVID-19. Next. Nah, permasalahan yang dihadapi itu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan virus COVID-19. Nah, kemudian rencana kegiatan yang akan saya lakukan yaitu membagikan masker, hand sanitizer, dan flyer kepada masyarakat umum di wilayah posko. Kemudian maksud dan tujuannya itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini demi mencegah penyebaran COVID-19. Jadi dalam flyernya itu nanti saya akan bikin ada 4 cara untuk mencegah penyebaran COVID, yang salah satunya itu contohnya itu jaga jarak, memakai masker, usahakan tidak menyentuh daerah muka, dan juga sesering mungkin mencuci tangan. Kemudian next. Ini program kerja. Oke, Angelin. Jadi programnya saya back dulu ya. Programnya membagikan masker, hand sanitizer, dan flyer. Iya. Di mana? Di daerah Tamalandra ya, Bu? Ya, di bagian mana? Rumah Evelyn di mana? Rumah Angelin di mana? Di Perdos, Bu. Sekitaran Oh, situ. jadi di daerah Iya, Perdos. di daerah Perdos. Kemudian hand sanitizer-nya yang mau dibagi ini hand sanitizer yang seperti apa? Yang saset itu saya kayak dibaginya itu kayak di satu apa ya namanya? Kayak Pouch. Iya, satu pouch itu sudah ada flyer. Botol ukuran berapa? Bukan botol sih, Bu, kayak lebih ke kemasan saset yang kayak sampo gitu. Oke. Sorry, belinya di mana? Di Shopee, Bu. Sama teman-teman kemarin, iya. Berarti itu yang akan dibagikan dengan flyer. Flyer akan dibuat dulu berarti ya? Iya. Ya, nanti kalau misal sudah jadi konsep flyernya bisa dikirimkan ke saya. Kemudian sekalian juga untuk yang lainnya, kalau misal kalian ada program membagikan, misalnya seperti ini flyer atau poster dan lain-lain, pada saat dokumentasi jangan lupa kalian juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai pada saat dokumentasi justru kalian yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Iya, Bu. Ya, oke. Silakan lanjut, Angelin. Kemudian program kerja saya yang kedua itu membuat video tutorial cara membuat face shield dan video edukasi mengenai pola hidup sehat pada masa new normal ini. Lanjut. Next.
Nah, permasalahan yang dihadapi itu tadi sama kayak Jervis ya, berkurangnya penghasilan masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini dan kurangnya edukasi mengenai bagaimana menjalankan pola hidup sehat selama masa new normal ini. Nah, yang kita lihat itu yang menurut saya yang saya lihat selama saya keluar rumah itu orang-orang menganggapnya new normal ini sudah kayak berkegiatan biasa. Nah, masih banyak saya melihat orang-orang yang ke mall kadang langsung lepas maskernya cuman buat masuk mallnya saja, habis itu dilepas lagi, padahal kan itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Jadi saya mau membuat video tentang pola hidup sehat selama masa new normal. Terus rencana kerjanya itu membuat video tutorial dan edukasi tentang COVID, dan maksud dan tujuannya itu membantu masyarakat meningkatkan penghasilan selama pandemi COVID-19 ini dan melatih masyarakat untuk berjualan melalui online. Kemudian diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana pola hidup sehat selama masa new normal dan menerapkannya setiap hari. Oke, membuat video tutorial dan video edukasi yang akan di-share di mana nih? Saya lebih fokuskan ke Gram sama grup WA. Grup WA dari RT RW 679? Iya, Bu. Oke, berarti Instagram Posko ya? Instagram Posko dan Instagram pribadi. Iya. Iya, oke. Oke, Angelin. Lanjut yang lainnya. Terima kasih, Bu. Ya. Yes, silakan lanjut. Oleh Monica. Monica Carolina Vendika. Monica kayak keluar deh. Ada itu. Oke. Next. Monica, silakan. Next. Selanjutnya siapa? Monica ya? Monica Carolina. Monica, silakan. Saya mau menjelaskan. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang program kerja saya. Judulnya adalah Edukasi COVID-19 melalui video dalam pola hidup new normal. Boleh next? Nah, permasalahan yang ada menurut saya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 itu sendiri dan banyak kesalahpahaman terhadap indikasi COVID-19 dengan penyakit lain. Jadi yang saya lihat selama ini masyarakat itu sebenarnya nggak begitu paham tentang konteks COVID-19 itu sendiri. Nah, makanya banyak banget terjadi kesalahpahaman, makanya banyak banget asumsi yang bisa membedakan antara COVID-19 dan penyakit lainnya. Maka dari itu, saya merencanakan sebuah kegiatan, yaitu dengan membuat sebuah video edukasi COVID-19 melalui basisnya yaitu media YouTube. Nah, edukasi COVID-19 melalui video ini akan memberikan informasi dengan 4 subtema. Jadi saya akan membaginya ke dalam 4 subtema. Di antaranya adalah tentang pemahaman COVID-19 itu sendiri, terus menjelaskan indikasi pembedaan antara COVID,
dan penyakit lainnya, terus edukasi tidak panik dalam wabah corona, dan yang terakhir adalah upaya penanganan dini untuk mencegah atau mengidap COVID dalam era new normal. Nah, dari rencana kegiatan ini, saya niatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau tentang pemahaman COVID-19 secara dasar, itu sebagai pembuka dari video saya, memberikan pengetahuan tentang COVID-19 itu apa sih, gimana gejalanya, bagaimana awal tumbuhnya, kayak begitu-begitu. Terus juga mau menjelaskan untuk video selanjutnya itu indikasi pembeda antara COVID, common flu, dan penyakit sejenis. Karena untuk flu, common flu, terus sama COVID-19 ini gejalanya hampir-hampir sama semua. Dan masyarakat itu terkesan kayak lebih edik dan panik duluan saat kita tuh terserang flu, takutnya COVID-19, padahal sebenarnya ada pembeda-pembeda di antaranya. Nah, nanti saya mau memberikan informasi terkait itu. Terus ada juga edukasi tidak panik dalam wabah corona. Nah, dalam wabah corona ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti berita-berita hoax yang menyebar, terus angka yang tidak tentu dari setiap medianya. Nah, dari situ saya mau memberikan tips-tips bagaimana cara menghadapi corona. Seperti bagaimana kita untuk memilih media saat kita membutuhkan informasi tentang COVID-19. Jadi sembarang media masyarakat bisa langsung lihat dan percaya kayak gitu. Dan upaya penanganan ini untuk mencegah atau terhadap COVID dalam era new normal. Nah, ini saya memberikan semacam tips-tips juga atau bagaimana penanganan saat kita misalkannya mengindikasi COVID-19 atau bagaimana cara kita mencegah, apalagi untuk penerapan new normal. Di video ini saya mau memberikan pengertian dan pengetahuan bagaimana sih era new normal itu sendiri kayak gitu. Nah, maksud dan tujuan dari ini adalah memberikan edukasi untuk pemahaman lebih tepat terhadap COVID-19 dan kondisinya, serta mendukung pemerintah terkait physical distancing, maka pembuatan video edukasi yang tepat untuk menjadi fisik langsung. Makanya video ini akan banyak informasi. Kalau keterkaitan dari sumbernya, pasti saya akan memberikan sumber saya, tapi saya nggak bisa menjelaskan pada sumber saja, karena kalau dari video pun saya harus mengambil sumber yang akan ambil nanti dari video ini nanti rencananya, jadi nanti ada di description box. Ya, nanti saya bakal terangkan di situ dengan saja itu. Terus juga selain itu juga videonya bakal saya sasarkan pada masyarakat di area Tabarat, seperti yang pernah disebutkan juga kalau ada beberapa RT ini. Nah, nanti rencana di situ, dan saya juga mau sebarkan videonya di area Rusunawa itu sendiri. Terus video edukasi COVID saya ini basisnya nggak cuma video doang atau tulisan doang, tapi dalamnya bakal ada media pendukungnya. Misal kayak saya mau bikin apa ya, kayak semacam ada juga semacam podcast, ada juga semacam video edukasi doang, ada juga WHO dan semacamnya kayak gitu. Udah, Ibu. Oke, Monica, berarti ini rencananya nanti akan ada 4 video. Iya. 4 video edukasi. Iya. Oke, di YouTube ya. Kalau bisa nanti share di Instagram Posko 8. Siap. Oke, Monica, lanjut. Tapi nggak cuma di YouTube. Ya. Mau di-share juga melalui WhatsApp dari RT RW yang bersangkutan tadi. Oh iya, RT 6, 7, dan 9. Oke, lanjut yang berikutnya. Next. Putri Aulia Ervita Suryana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk program kerja yang akan saya laksanakan itu mengenai edukasi prosedur pembuatan cairan disinfektan rumahan.
Next, Rizky. Terus apa yang melatar belakangi saya untuk membuat program kerja ini? Jadi seperti yang kita ketahui juga selama pandemi ini pendapatan beberapa kepala rumah tangga itu berkurang. Jadi ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terkhusus untuk di daerah saya itu di RT 5 RW 5 mengenai prosedur pembuatan cairan disinfektan secara mandiri dan mudah. Sebenarnya selama pandemi ini di daerah saya sudah ada 2 kali penyemprotan disinfektan di beberapa rumah warga. Tapi saya merasa kurang efektif dan intensif karena itu dari swadaya masyarakat dan kita ketahui kalau pembuatan di rumah itu bisa secara rutin kita gunakan seperti itu. Sedangkan rencana kegiatan yang akan saya laksanakan itu membuat video tutorial pembuatan disinfektan, penyebaran video secara daring melalui media sosial, dan pembagian hasil sampel cairan disinfektan kepada warga sekitar. Untuk rencana kegiatannya, untuk pembuatan videonya itu, saya buat nanti semacam vlog ringan, terus nanti di videonya itu akan memperlihatkan proses awal saya untuk mengumpulkan alat-alat dan bahan. Terus saya lanjut dengan video tutorial untuk pembuatannya. Di video tutorial itu saya nanti akan jelaskan beberapa panduan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan langkah disinfeksi, dan info ini saya dapat dari web Kemenkes RI. Terus masalah penyebaran secara daringnya itu nanti disebar melalui media sosial dari Instagram saya, Instagram Posko, terus grup WhatsApp dari RW 679 ditambah dengan RW 5. Seperti itu. Untuk pembagian hasilnya saya mungkin bakal bagi sampel saja Bu untuk di RW-RW seperti itu. Maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, salah satunya dengan melakukan pembersihan lingkungan yang sesuai dengan anjuran pemerintah atau dari Kemenkes RI. Seperti itu Ibu. Oke, Putri Aulia. Untuk pembuatan disinfektannya sumber formulanya dari mana? Dari web Kemenkes RI, Bu. Ada di panduan kegiatannya di situ. Oke, dari Kemenkes memang ada panduan pembuatan desinfektan. Iya, Bu. Oh iya, nanti di-share ke saya ya. Iya, Bu. Ya, oke, itu saja. Oke. Oke, makasih Putri. Lanjut yang lainnya. Oke, silakan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi program kerja yang pertama saya itu psikoedukasi mengenai cara menjaga kesehatan mental di tengah wabah COVID-19. Jadi masalah yang saya dapatkan itu saya lihat dari hasil survei oleh Forum Kota Sehat Makassar yang menemukan bahwa sebanyak 65,2% itu masyarakat Kota Makassar merasa sangat cemas di tengah pandemi ini dan juga cemas karena takut tertular oleh COVID-19. Kemudian saya juga membagikan kuesioner kepada warga kompleks Puri Asri yang disebar melalui grup WA dan saya menemukan beberapa orang itu masih merasa ketakutan dan juga cemas untuk sekedar keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kurangnya informasi edukatif mengenai sikap dalam menghadapi pandemi. Kemudian rencana kegiatan psikoedukasi ini berupa poster yang berisi informasi mengenai cara dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi anxiety atau kecemasan dan
meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi nanti tuh posternya saya jelaskan dulu mengenai apa itu kesehatan mental dan juga masalah psikologis yang muncul di tengah pandemi ini. Kemudian saya akan memaparkan beberapa cara yang dapat menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Kemudian poster ini akan dibagikan 1 minggu sekali yang akan disebar kepada masyarakat sekitar dan juga sosial media. Masyarakat sekitar saya sebar melalui grup WA RW 10 dan sosial media itu Instagram. Maksud dan tujuannya memberikan psikoedukasi secara informatif agar masyarakat sekitar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan mentalnya, mampu beradaptasi dan kembali produktif di masa new normal. Itu Bu dari proker yang pertama saya. Sorry, ini yang ditampilkan proker pertama apa kedua? Pertama, kedua. Boleh back yang pertama coba lihat. Jadi yang pertama ini membuat poster edukasi ya? Iya, Bu. Terus yang kedua bikin spanduk tadi ya? Iya. Posternya akan dibagi ke WA group. WA group. Oh, tidak dibagikan ke ini masyarakat secara umum. Itu yang enggak Bu, yang dipasang di depan kompleks masuk. Itu kan melalui grup WA sama sosial media. Ya, jadi spanduk untuk di perumahan. Iya, itu spanduknya Ibu, mengenai panduan protokol kesehatan. Iya, oke. Berarti ada dua, satu psikoedukasi, kemudian yang satunya protokol kesehatan. Iya. Ya, oke. Iya, lanjut yang berikutnya. Lagi. Oleh Himadi Batarabdi, silakan. Himadi. Devis, kita sudah berapa orang ini yang presentasi? Kalau Himadi ada sudah 13 orang, Bu. Oke, berarti masih sekitar 8 ya. Iya. Silahkan. Himadi Batarabdi. Atau next dulu yang ready. Oke, next, Rizky. Oleh Muhammad Najib. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa sama-sama dilihat judul programku, edukasi mengenai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai yang tertuang dalam Perwali nomor 36 tahun 2020 terkhusus pada penjelasan bab 3 pasal 3. Muhammad Najib, Fakultas Hukum ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Jadi mungkin sedikit dari mungkin terlalu ribet itu judul kok, jadi ringannya itu saya sosialisasikan perwali yang dikeluarkan oleh PJ Wali Kota Makassar kepada masyarakat, karena seperti yang kita tahu, kita warga Makassar mungkin bisa dibilang beruntung karena kita sudah dalam corona ini kita sudah merasakan tiga wali kota, dan mungkin menurut saya itu ada ketidakpastian yang diciptakan terhadap hukum karena setiap wali kota itu beda-beda beda-beda kebijakannya. Nah, misalnya yang pertama itu Pak Iqbal Swaib, kan dia bilang dulu tidak boleh ada sholat Idul Fitri di masjid. Nah, pas diganti Prof. Yusran, ternyata boleh sholat Idul Fitri di masjid. Nah, sekarang lagi Prof. Rudi
dia mengeluarkan satu kebijakan ini Perwali nomor 36 tahun 2020. Mungkin kita sama-sama tahu ada salah satu kebijakan di dalam situ yang mungkin sangat booming yaitu kebijakan pemeriksaan surat bebas COVID kalau keluar masuk Makassar tuh. Tapi saya tidak fokus ke situ karena melihat warga Taman Ria Indah jarang juga keluar kota. Jadi ini permasalahan yang saya hadapi. Saya mau mengedukasikan ke masyarakat kalau misalnya supaya jangan mencari sumber dari yang lain. Kan banyak sekali sumber di media sosial tentang pencegahan COVID, karena kan sama-sama kita tahu setiap wilayah itu beda-beda cara penanganannya terhadap COVID. Nah, ini yang saya mau sarankan kalau misalnya pemerintah Kota Makassar, wali Kota Makassar itu begini loh caranya dia untuk melakukan percepatan penanggulangan penyebaran COVID ini. Itu permasalahannya bisa sama-sama kita lihat. Nah, untuk rencana kegiatannya itu, yang pertama saya membuat poster informatif yang isinya itu pasal 3 Perwali nomor 36 tahun 2020. Mungkin masyarakat yang sekarang kurang membaca draft undang-undang karena agak monoton susah dibaca. Jadi saya cuma ambil beberapa yang ada di pasal 3, terus saya bikinkan poster informatif. Nah, nanti supaya masyarakat lebih enak membacanya itu, supaya masyarakat lebih tahu kalau misalnya ini yang disarankan sama pemerintah untuk dilakukan. Ada juga beberapa sanksinya dan segala macam begini-begini. Nah, terus yang kedua itu mencari tenaga bantuan untuk menginformasikan atau menyebarkan poster. Nah, kenapa saya sebenarnya mau garis bawahi tenaga bantuan ini, karena saya tidak mau semua orang di teman-temanku yang saya mintaki untuk menyebarkan poster informatif ini, karena kan KKN Taman Ria Indah ini kita fokuskan saya ke Taman Ria Indah tuh. Jadi saya cari temanku yang follower IG-nya itu bisa paling tidak terdapat 20-40% orang-orang Taman Ria Indah. Saya cari cuma 4-5 orang, sama mungkin saya minta bantuan sama teman-teman teman-teman KKN Posko untuk mungkin 3 orang saja, karena mungkin paling tidak adalah pasti followersnya 10% sampai 30% orang-orang dekat rumahnya tuh, Bu. Nah, kalau sudah dapat tenaga bantuan itu melakukan penyebaran secara masif dan terstruktur jadi 3 hari, jadi tidak langsung disebar-sebar saya, Bu. Jadi saya nanti tentukan waktunya jadi selama 3 hari saja. Hari pertama nanti saya kasih jeda. Jadi setiap penyebaran itu saya sebarkan di Snapgram. Kenapa saya tidak posting? Karena melihat algoritmanya Instagram, kadang postingan itu cepat sekali turun. Nah, kalau Snapgram itu bisa tetap saja ada di situ selama 1 hari toh. Jadi mungkin itu rencana kegiatanku. Terus maksud dan tujuannya itu saya ambil 2. Yang pertama itu untuk masyarakat, terus yang kedua itu untuk pemerintah. Nah, apa maksud tujuanku untuk masyarakat? Supaya masyarakat lebih peka terhadap informasi, lebih peka terhadap Perwali nomor 36 tahun 2020 ini, terkhususnya pasal 3. Nah, untuk maksud dan tujuanku untuk kepada pemerintah, jadi kalau misalnya bertambah kesadarannya masyarakat terhadap adanya peraturan ini, di dalam hukum yang namanya terciptanya kepastian serta kemanfaatan hukum. Itu saya, Bu. Terima kasih.
Oke, Najib. Jadi ini kegiatannya membuat poster informatif terkait Perwali nomor 36 tahun 2020. Kemudian meminta bantuan teman untuk share informasi tersebut. Kemudian melakukan pendataan. Pendataan ini dalam bentuk apa? Catatan Bu, nanti temanku saya suruh screenshot siapa-siapa yang lihat, berapa orang yang lihat itu posternya, siapa-siapa saja gitu Bu. Oh, oke. Itu yang dimaksud dengan pendataan. Ya. Oke, Najib, sudah jelas. Terima kasih. Lanjut yang berikutnya. Oke, mundurkan dulu Rizky. Kita kembalikan ke Imadi. Imadi silakan. Tes, masuk. Ya, masuk. Oke, baik. Proker saya mengenal lebih dalam tentang COVID-19. Next. Permasalahan yang dihadapi, kurangnya edukasi dan pemahaman tentang COVID-19 dari beberapa masyarakat, bagaimana cara menghadapi pandemi dengan benar dan aman. Rencana kegiatan itu membuat video edukasi tentang COVID-19. Jadi, video yang akan saya buat itu di dalamnya ada beberapa tentang apa itu COVID-19 lebih dalam, dan narasumbernya itu dari beberapa dokter yang berada di Makassar, dan berisikan tentang apa yang harus dilakukan jika muncul dari gejala COVID-19, apa yang harus dilakukan. Dan maksud dan tujuan dari proker saya, tujuan proker untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang COVID kepada masyarakat umum di era pandemi new normal ini, sehingga tetap aman satu sama lain. Baik, itu saja. Oke, tadi video edukasinya sumbernya dari dokter yang ada di Makassar. Ya, Caranya beberapa bagaimana? dokter yang. Iya. Nanti kebetulan kakak saya itu dokter dan suaminya juga dokter, jadi saya nanti minta tolong kepada kakak saya untuk menjelaskan apa itu COVID dan saya video begitu. Oke, kemudian videonya nanti di-share di mana? Video saya akan di-share insya Allah di YouTube dan di akun Instagram saya dan KKN, sama disebar di grup RW, Oke, berarti ini kegiatannya hampir mirip dengan tadi ya, punya Monica ya, video edukasi. Oke. Iya. Oke, Imadi. Ya, Bu. Next. Ya, makasih. Ya. Oke, silakan. Next. Oleh Aslinda Sarah. Silakan. Oke, Aslinda Sarah. Aslinda Sarah. Program kerja yang pertama yaitu pembuatan spanduk dan flyer, tips-tips gaya hidup sehat di masa new normal guna mencegah penyebaran COVID-19. Next. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak pemerintah maupun pengelola Ramsis Unhas mengenai pencegahan COVID-19 di lingkungan Ramsis Unhas. Sebenarnya bukan lagi kurangnya, tapi memang selama pandemi COVID-19 ini belum pernah ada sosialisasi dari pihak pengelola Ramsis mengenai COVID-19. Untuk rencana kegiatan yaitu pembuatan spanduk dan flyernya ini muatannya sama mengenai pencegahan COVID-19. Nanti itu dipasang untuk spanduknya itu dipasang di gerbang Ramsis Unhas Unit 2. Untuk flyernya yang awalnya ini kan flyernya mau dibagi secara dari door to door, tapi setelah saya pikir-pikir dibanding saya bagi flyernya belum tentu juga dibaca. Saya pikir lebih baik kalau saya tempel di tempat-tempat yang sering dilewati oleh warga Ramsis. Selain itu saya share di grup WhatsApp-nya Ramsis Unhas.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu memberi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh di masa new normal guna mencegah penyebaran COVID-19. Mungkin bisa Ibu berikan masukan? Oke, berarti programnya membuat spanduk untuk di gerbang Ramsis dan flyer kepada warga Ramsis Unhas. Iya, Bu. Grup WhatsApp Ramsis ini hanya grup WhatsApp Ramsis Ya, Bu. RT RW yang tadi 679. Iya, saya lebih persempit wilayahnya, Bu. Iya, ke wilayah lokasi tempat tinggal. Iya, Bu. Oke, kemarin minggu lalu Aslinda idenya membuat tanaman berarti nggak jadi ya? Jadi Bu, ini yang ada kedua saya Bu bagikan jadi parcel sayur, Bu. Parcel sayur, tapi terus sayurnya gimana? Ditanam dulu apa gimana? Enggak Bu, saya mungkin bisa ke selanjutnya Bu, ke slide Oh kedua. iya, oke. Program kedua. Ini Bu, program yang kedua yaitu pembagian parcel yang berisi sayur dan buah kepada warga Ramsis Unhas. Next. Next. Permasalahan yang dihadapi, kurangnya konsumsi sayur dan buah akan menyebabkan rendahnya indeks tubuh yang dapat memicu mudahnya COVID-19. Untuk rendahan, untuk sayurnya itu, dan buahnya itu saya beli pada sayur dan buah yang berada di workshop. Jadi secara tidak langsung, saya juga ikut membantu perekonomian dari pedagang sayur tersebut. Nah, dari sayur dan buah itu kemudian saya kemas menjadi parcel sayur dan buah. Kemudian saya berikan untuk pembagian ini saya khususkan untuk warga Ramsis, utamanya mahasiswa maupun cleaning service yang ada di lingkungan Ramsis. Untuk ini itu outdoor. Kemudian setelah membagi tersebut, saya juga akan memberikan sosialisasi mengenai penting konsumsi sayur dan buah. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan imunitas tubuh guna mencegah penularan COVID-19. Oke, berarti program yang ini kapan? Minggu ini, Bu. Minggu ini 1 hari ya? Yang pertama itu mungkin hari pertama untuk khusus mahasiswa dulu, hari besoknya itu baru untuk cleaning service. Berarti berapa paket itu? Rencana Bu sekitar 20 paket. 20 paket untuk mahasiswa, kemudian 20 untuk cleaning service. Iya, Bu. Enggak, Bu. Sekitar mungkin mahasiswa 15-10 untuk cleaning service, Bu. Oke. Oke, Aslinda. Berikutnya. Oke, next. Oleh Muhammad Arif Putra Ramadan. Dipersilakan. Oleh Muhammad Arif Putra. Mungkin yang ready, Davis. Oh ya. Next, Ariski. Oke, dipersilakan oleh Jeki. Oke, ya terima kasih. Selamat malam. Untuk judul podcast konten saya itu pembuatan materi presentasi COVID, yang dimana bisa di next. Yang dimana itu permasalahan yang dihadapi itu karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wabah virus yang melanda bumi saat ini. Nantinya dalam materi akan disajikan mengenai pengertian tentang COVID, gejala COVID, proses penularan, orang yang berisiko, partisipasi dalam COVID, dan serba lainnya.
yang dimana rencana kegiatannya itu yang pertama itu membuat materi tentang COVID dalam bentuk Word atau makalah, PPT dan poster, dan akan disebar di grup WA untuk untuk makalah dan PPT-nya. Kalau untuk posternya akan disebar di story IG dan maksud dan tujuan itu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait COVID dan cara meminimalisir penularannya. Begitu, Bu. Oke, Jeki, mungkin kita persempit saja ya jadi poster, karena jangan kalau buat color paper, takutnya misal di WhatsApp warga, mungkin belum tentu semuanya mau membaca. Oh iya. Ya, jadi mungkin langsung poster saja, poster yang lebih kiranya lebih menarik supaya masyarakat lebih mudah untuk baca dan pahami. Tapi materinya sudah bagus, pengertian COVID, gejalanya, jadi lebih ke edukasi, hampir sama beberapa temannya. Oh iya, Bu ya. Iya, oke, Jeki. Lanjut yang berikutnya. Kita kembalikan ke hari Ramadan. Ya baik, ada suatu. Ya sudah. Ya, Persilakan. baik, terima kasih atas yang diberikan. Ini dulu proker saya membagikan masker bagi masyarakat yang tidak memakainya ketika sedang beraktivitas di luar rumah atau ke tempat-tempat ibadah. Next. Untuk permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan COVID di era new normal. Untuk rencana kegiatan membagikan masker kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak memakai masker dan pelindung diri ketika beraktivitas di tempat-tempat umum atau tempat-tempat ibadah. Untuk maksud dan tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Terima kasih. Oke, seperti tadi nih. Hari Ramadan. Yang pertama Ya, membagikan maskernya ini ke daerah di daerah mana? Tempat ibadahnya di mana? Di BTN Asal Mula. BTN Asal Mula. Kemudian membagikan masker, memberikan edukasi. Edukasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyampaian untuk menggunakan masker atau begitu. Oke. Beberapa banyak masker yang akan dibagi? Banyaknya belum. Dilaksanakan sehari atau bagaimana? Kayaknya sehari setiap hari Jumat gitu. Setiap hari Jumat, berarti 2 minggu ini ya? Iya. Oke. Oke, Ari sudah jelas. Ya, Oke, Bu, selanjutnya. Oke, next. Oleh Marina ini terus. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi program kerja saya yang pertama itu mengenai psikoedukasi sebagai upaya meminimalisir stigmatisasi tentang COVID-19. Jadi next. Oke, Rizky, di next. Rizky.
Silakan Maya. Ya, jadi untuk program kerja yang pertama ini saya buat dengan dasar permasalahan kalau terkait pandemi COVID-19 ini ada stigma-stigma yang berkembang di masyarakat. Stigma itu memiliki efek secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan kondisi. Jadi dari permasalahan tersebut, saya membuat kegiatan berupa aksi edukasi dalam bentuk poster dan juga ada video yang nantinya disebarkan secara offline melalui media sosial. Media sosialnya di sini itu melalui grup untuk yang RW itu dan nanti melalui Instagram dari Posko Tamalan Raya 8. Nah, tujuan dari program kerja ini saya membuatnya untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa ternyata ada stigma-stigma yang berkembang dan bagaimana pengaruh dari stigma tersebut terhadap situasi masyarakat menghadapi pandemi. Kemudian program kerja ini juga saya tujukan untuk memberikan pemahaman mengenai penyebab munculnya stigma, bentuk-bentuk stigma dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berkembangnya stigmatisasi terhadap COVID-19. Itu untuk proker yang pertama, Ibu. Oke, Mairina, berarti ini rencana kegiatannya membuat poster dan video. Berarti ada 2 ya? Iya, nanti bergantian Bu. Mungkin kalau yang pertama di post itu poster, nanti di hari selanjutnya itu video. Jadi supaya agak beragam. Oh ya, isinya mengenai psikoedukasi terkait COVID-19. Iya, stigma mengenai COVID-19. Iya, oke. Oke, lanjut yang program berikutnya. Program kerja yang Oke, kedua silakan. yaitu tanda pengingat gunakan masker untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Next. Ya, jadi program kerja yang kedua ini saya buat berdasarkan survei. Pekan lalu itu saya ada buat survei secara online yang saya bagikan kepada kelompok masyarakat yang saya ketahui tinggal di area Tamalan Raya Indah. Nah, dari survei tersebut dinyatakan bahwa masyarakat Tamalan Raya Indah itu sudah cukup patuh untuk menjalankan protokol kesehatan, tapi terkadang masih ada beberapa yang menjalankannya dengan kurang tepat ataupun kurang memperhatikan untuk pelaksanaannya. Misalnya ada yang sudah memakai masker tapi yang lainnya belum pakai masker, terus misalnya sudah pakai masker tapi tidak jaga jarak. Jadi dari survei itu juga sampelnya berpendapat bahwa sepertinya perlu tanda pengingat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan itu, berhubung di area sekitar lingkungan rumah saya yaitu Beten Antara masih kurang tanda pengingat. Jadi rencana kegiatannya adalah saya mau membuat spanduk sebagai tanda pengingat untuk penggunaan masker yang akan dipasang di area Beten Antara. Untuk jumlah spanduknya mungkin akan ada 1 atau 2 bergantung dari titik pemasangan yang nantinya saya akan komunikasikan lebih lanjut terlebih dahulu dengan ketua RT ataupun RW setempat. Nah, pelaksanaan pembuatan spanduk ini saya tujukan untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan tepat dan sesuai anjuran supaya upaya preventif itu dapat diterapkan. Itu saja. Oke, berarti program yang kedua ini membuat spanduk mengenai pentingnya menggunakan masker. Iya Bu, tapi mungkin hanya kan kalau misalnya kalau spanduk itu kayak sekilas sih biasa, apalagi kalau di jalan. Jadi saya kayak rencananya cuma mau highlight misalnya
pakai masker tak, jaga kesehatan tak, terus nanti ada ikonnya tentang wajah seperti apa, penggunaan masker yang tepat gitu, karena kan biasa ada yang maskernya masih kayak mulutnya tertutup tapi hidungnya tidak kena, atau yang dipasang di bawah dagu seperti itu, Bu. Oh iya, oke, sudah jelas, Mairina. Selanjutnya, Oke, next. Oleh Indah Wulandari. Davis, kita masih berapa orang ya? Tunggu ya, Bu, saya coba lihat. Tadi ini diambil jam 8, memang permintaan dari Pak Awal ya, Davis? Iya, Bu. Oke. Oke, silakan Indah Wulandari. Di saat 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul proker saya itu membuat poster edukasi tentang new normal. Next. Nah, permasalahan yang dihadapi itu karena banyaknya masyarakat yang belum patuh dan belum mengerti seperti apa mekanisme new normal dalam kehidupan sehari-hari yang baik. Nah, rencana kegiatannya yang pertama itu membuat poster edukasi mengenai new normal. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang mekanisme new normal dalam kehidupan sehari-hari melalui poster dengan memanfaatkan platform sosial media. Maksud dan tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang new normal di masa pandemi. Terima kasih. Indah Wulandari membuat poster edukasi mengenai new normal. Posternya nanti di-share, dibagikan ke masyarakat atau di-share di media sosial atau bagaimana? Melalui media sosial, Bu, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, seperti itu, Bu. Berarti hampir mirip dengan beberapa program temannya tadi ya? Iya, Bu. Oke, nanti dikomunikasikan saja, dikoordinasikan bagaimana isinya, jangan sampai maksudnya tumpang tindih. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih, Bu. Kalau Bernat kayak ini ya, lagi ada masalah, Bu. Biar nanti menghadap sama Ibu aja ya, Bu. Oke, nanti dia hubungi saya. Oke. Oke, siap. Next, silakan. Evelyn, silakan. Oh ya, halo teman-teman dan Ibu. Saya mempunyai 2 program kerja untuk KKN ini. Yang pertama pembagian masker kepada driver ojek online. Next. Permasalahannya di sini, saya melihat masih adanya beberapa driver yang tidak memakai masker, juga sekaligus untuk menambah cadangan masker kepada driver karena berhubung mereka ini yang lebih banyak kerja di lapangan, jadi tentu mereka membutuhkan banyak cadangan masker. Jadi saya rasa itu adalah permasalahannya, dan rencana kegiatan saya akan membagikan maskernya kepada driver ojek online setiap saya memesan layanan GrabFood atau GoFood. Lalu manfaat dan tujuannya itu, yang pertama tindakan preventif, yaitu membantu driver memiliki cadangan masker lebih banyak agar dapat selalu menjalankan tugasnya dengan baik, serta kesehatan driver dan konsumen selalu terjaga. Lalu untuk tindakan promotifnya, di mana secara tidak langsung saya meningkatkan self-awareness driver untuk pentingnya untuk tetap memakai masker demi kesehatan driver maupun konsumennya. Oke, Evelyn, ini programnya membagikan masker, jangka waktunya kapan? Mulai kapan sampai kapan? Saya rencananya mulai minggu ini sama minggu depan, Bu. Setiap hari? Bisa jadi, Bu, karena hampir setiap hari saya pesan GoFood sama GrabFood. Oh, oke, sudah jelas. Program berikutnya? Next, yang terakhir.
Lalu yang kedua, program keduanya, pembuatan poster terkait COVID-19, terutama mengurangi penyebarannya di era new normal ini. Next. Permasalahan yang dihadapi itu makin menurunnya kesadaran masyarakat akan bahayanya COVID-19 dan masih kurangnya pengetahuan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 terutama dalam situasi new normal saat ini. Lalu rencana kegiatannya membuat desain poster terkait COVID-19 di mana informasinya diambil dari sumber terpercaya dan kemungkinan terdapat poster yang memiliki versi bahasa Inggrisnya. Lalu maksud dan tujuannya ini mengingatkan kembali masyarakat khususnya Alia Rusunawa dan juga teman-teman sosial media saya juga tips untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 terutama di era new normal. Oke, berarti program kedua ini membuat poster terkait COVID, hampir sama dengan temannya yang tadi, yang sebelumnya beberapa. Ya. Tapi ini disediakan dalam dua versi, Indonesia English. Iya, ada beberapa, ada mungkin satu poster yang memiliki versi bahasa Inggrisnya, Bu. Oke, terus posternya nanti di-share media sosial saja atau dibagikan ke ini, Rusunawa? Di media sosial sama yang satunya itu di Rusunawa itu melalui daring juga. Jadi kebetulan saya udah Monica, saya kerja sama Monica. Waktu itu Monica yang sediakan informasinya akan menyediakan gimana? Monica akan menyebarkannya di grup WhatsApp. Monica akan menyebarkannya ke penanggung jawab yang akan menyebarkan informasi tersebut poster saya ke Alia Rusunawa. Oke. Oke, sudah jelas. Evelyn. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Oke, Oke, Davis. Berarti tinggal siapa nih? Amanudin. Satu lagi, Bu. Oh iya. Oke, Amanudin aja. Persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya gambaran umum saja, Bu. Secara umum ini mirip dengan teman-teman yang lain, pembuatan poster. Tapi fokus saya yang pertama, dia lebih ke gejala COVID itu sendiri. Karena banyak masyarakat yang parno dengan orang batuk-batuk, orang pilek. Jadi lebih ke gejala COVID-nya sendiri. Terus yang kedua, mengenai perbedaan swab dengan rapid test. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu. Terus untuk sasarannya, saya akan cetak posternya dan tempel di tempat-tempat umum seperti Indomaret, Alfamart, masjid, dan warung-warung begitu, Bu. Oke, berarti hampir mirip dengan yang tadi sebelumnya ya, poster, Iya, Bu. tapi ini lebih ke gejala COVID-19. Iya, Ya, sama kemudian beda rapid dan swab. Ya, rapid sama swab, karena memang di masyarakat masih ada yang menganggap bahwa kalau rapidnya positif itu sudah corona, padahal belum tentu. Iya, Hanya benar, Bu. karena peningkatan IgG dan IgM-nya. Iya, iya, Bu. Iya, oke. Kemudian tadi rencananya mau ditempel di Indomaret sama Alfamart. Iya. Apakah boleh atau tidak? Sudah pernah Kebetulan ditanya? saya punya kenalan dengan dekat-dekat kompleks pegawai-pegawainya, jadi sudah bisa, Bu. Oh iya, oke. Oke, sudah jelas. Iya, Bu. Amanudin. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Salam. Oke, Davis, berarti selanjutnya tinggal Bernadetta ya? Davis, berarti tinggal Bernadetta. Iya, Bu. Belum ada info. Tadi kenapa? Kalau Saya sempat baca Bernadetta dipukul apa bagaimana? Iya, Bu, katanya dipukul. Dan sekarang lagi melapor ke kantor polisi, Bu. Oke, tapi bukan terkait Dan dengan urusan KKN ya? Bukan, Bu. Terkait dengan Jangan sampai karena mau pasang spanduk atau apa, jadi bermasalah. Biar saya sambil ini, Bu, sambil kabari ke Bernadette. Iya, tolong dikoordinasikan. Nanti dilaporkan ke grup ya, supaya Pak Awal juga tahu. Kemudian kemarin, berarti kalian ini kan kemarin penerimaan tanggal 6, 2 minggu lalu ya? Iya, Bu. Kemudian video minggu pertama sudah sudah diupload?
Yang minggu pertama sudah, Minggu kedua? minggu kedua proses, Bu. Sorry, batasnya, deadline-nya kapan kalau dari P2KKN? Tanggal 25. Tanggal 25 untuk video minggu kedua? Iya. Oke, nanti di-share juga ya di grup. Siap. Untuk minggu pertama sudah ada di grup ya? Gini Bu, untuk minggu pertama sudah Iya, diupload Rizky? di channel pribadi KKN Taman Harapan Bu. Kalau untuk di P2KKN belum diupload Bu, tapi Oh sudah iya, dikirimkan. tapi memang mereka kalau dari P2KKN minta dilaporkan kemana? Kita kirim ke P2KKN, Oh, nanti iya. P2KKN yang kirim ke channel mereka Bu. Iya, karena tadi Yang pagi upload memang yang- ada laporan dari P2KKN, masih ada beberapa sekitar 20 posko kalau tidak salah yang belum melaporkan kegiatan minggu pertama. Iya Bu, sampai sekarang belum diupload Bu. Iya. Tapi saya sudah kirim 3 hari yang lalu. Iya, oke. Nanti tolong di-share juga di grup Posko 8. Kemudian nanti minggu depan kita koordinasi lagi ya. Maunya hari apa? Senin saja kali. Kalau bisa sore. Oh iya Bu. Iya, tadi saya pikir ini mau sore, tapi katanya info dari Davis, Pak Awal mintanya malam. Jadi saya okekan. Kalau bisa untuk selanjutnya kita sore ya. Berarti kalian ini selanjutnya setelah seminar program sudah bisa mulai melaksanakan programnya. Nanti sambil koordinasi, misal yang tadi pembuatan video atau apa tadi tuh flyer, kontennya kalau bisa di-share dulu di grup supaya kita lihat. Kalau misalnya ada kekeliruan bisa diperbaiki. Begitu juga dengan yang tadi, yang formulasi desinfektan, boleh di-share ke saya dulu, karena kebetulan kami juga membuat desinfektan di farmasi, jadi kami bisa lihat bahan-bahannya dulu. Kemudian apa lagi ya? Kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa, misal saya slow respon di grup Posko, bisa langsung di japri saja ya. Ya mungkin Pak Awal sibuk, Pak Awal mungkin sibuk karena beliau juga yang menghandle untuk Tamalan Rea secara keseluruhan. Jadi mungkin beliau langsung menyerahkan ke saya untuk lebih berkoordinasi dengan kalian. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, mau bertanya. Siapa nih? Oririn, ya silakan. Jadi Bu, apakah itu Bu pengisian logbook? Kan saat ini Bu saya ikut kompetisi karya tulis. Nah, apakah rangkaian pembuatan karya tulis ini dapat saya masukkan di logbook atau tidak bisa Ibu? Oh, oke. Apakah isinya logbook hanya terkait kegiatan KKN? Iya Bu. Kalau menurut saya iya, tapi besok saya infokan lagi. Saya koordinasi dulu ya. Siapa tahu bisa dimasukkan juga atau bagaimana. Oh iya Ibu. Terima kasih Oke. Ibu. Iya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Berarti menunggu ya untuk video minggu kedua. Deadline-nya hari Sabtu ini berarti ya? Yang kalian akan muat dalam video minggu kedua itu apa saja? Mungkin Rizky? Rencana Bu, kan kita ada minggu ke ini kan sudah seminar Bu. Ya. Jadi mungkin besok-besoknya itu ada setiap peserta KKN Bu kirim cuplikan kegiatannya Bu. Nanti digabung-gabung. Ya, oke. Yang penting ada laporan ke P2KKN apa saja yang kalian lakukan tiap minggunya supaya bisa masih tetap on tracking ya. Oke, masih ada lagi? Sudah tidak ada ya? Davis nanti selanjutnya mungkin Senin. Bagusnya Senin. Tiap Senin, tiap awal minggu kita koordinasi ini apakah Google Meet atau Zoom. Selanjutnya nanti bisa koordinasi WA. Nanti Senin depannya lagi kita koordinasi. Ya Bu, siap. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Oke. Mungkin kali ini terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih atas programnya. Terima kasih buat
atas kita mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi